Mulailah dari dalam diri, kenali siapa kamu sebenarnya. Nilai dan tujuan yang kau pegang jadi fondasi kuat perjalanan. Jangan takut pada ujian, belajar dari setiap langkah. Seperti satria yang tersembunyi, teguh menang tidak tahu waktunya. Jiwa terpilih, bangunlah dirimu dengan tekad yang takkan luntur. Disiplin dan hati yang kuat bawa cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi banyak dibicarakan, narsistik. Apa sih bedanya narsis biasa dengan gangguan kepribadian narsistik? Jiwa Terpilih mengungkap narsistik antara percaya diri dan bencana. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Kuat, bawa cahaya di setiap langkah. Jiwa terpilih, pegang integritas dalam badai dan godaan hidup. Bersama kita akan melangkah maju, menjadi perubahan yang baru. Mari kita kupas tuntas. Segmen 1. Narsistik itu apa sih? Banyak yang bilang narsis itu suka ngaca, selfie terus, atau pamer. Tapi sebenarnya narsistik itu lebih dari sekedar itu. Secara psikologis, narsisme adalah spektrum. Semua orang punya sisi narsis, tapi kalau berlebihan bisa jadi masalah. Ada yang namanya narcissistic traits, yaitu sifat-sifat narsis yang ringan. Misalnya pengen dihargai, suka dapat perhatian, itu wajar. Tapi kalau sudah merasa paling hebat, merendahkan orang lain dan memanfaatkan orang demi keuntungan pribadi, itu sudah masuk kategori yang lebih serius. Tapi kalau narsisnya berlebihan, menimbulkan konflik dan drama yang egois, demi untuk mencari perhatian dan kepentingan pribadi, itu masuk ke dalam kategori Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Segmen 2. Kenapa orang bisa jadi narsistik? Penyebab narsistik itu kompleks. Ada faktor genetik, tapi lingkungan juga berperan penting. Biasanya orang dengan NPD punya pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. Mungkin terlalu dimanja, atau justru diabaikan dan dikritik terus-menerus. Contoh kasus atau cerita singkat tentang seseorang dengan kecenderungan narsistik. Menjadi seorang selebgram dengan jumlah followers yang fantastis, dalam setiap momen yang menyangkut urusan pribadi, selalu mengabadikan demi untuk mendapatkan pujian, like, dan komen dari followersnya. Intinya, narsistik itu cara seseorang untuk melindungi diri dari rasa tidak aman dan tidak berharga. Mereka membangun citra diri yang palsu untuk menutupi luka batin. Segmen 3. Dampaknya buat orang lain. Narsistik memang masalah buat diri sendiri, tapi dampaknya juga besar buat orang di sekitarnya. Orang narsistik sering manipulatif, egois, dan kurang empati. Mirip sekali dengan orang NPD. Mereka bisa merusak hubungan, baik itu hubungan romantis, keluarga, atau pertemanan.
Membahas ciri-ciri hubungan yang tidak sehat dengan orang narsistik seperti gaslighting, emotional abuse, dan hovering. Kalau kamu merasa terjebak dalam hubungan dengan orang narsistik, penting untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional. Ingat, kamu berhak bahagia dan diperlakukan dengan baik. Jangan biarkan orang narsistik merusak hidupmu. Kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa narsistik itu bukan sekedar soal suka selfie atau pamer. Ini adalah masalah kompleks yang bisa mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Penting untuk memahami perbedaan antara narsis yang sehat dan gangguan kepribadian narsistik. Kalau kamu merasa punya ciri-ciri narsistik yang merugikan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapi bisa membantu kamu memahami akar masalah dan mengembangkan cara yang lebih sehat untuk berhubungan dengan orang lain. Dan kalau kamu berada dalam hubungan dengan orang narsistik, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak sumber daya dan dukungannya tersedia untuk membantu kamu keluar dari situasi yang tidak sehat. Mulailah dari dalam diri, kenali siapa kamu sebenarnya. Nilai dan tujuan yang kau pegang, jadi fondasi kuat perjalanan. Itu dia pembahasan kita tentang narsistik. Semoga episode ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam badai dan godaan hidup, bersama kita akan melangkah maju, menjadi perubahan yang baru. Jaga selalu komitmenmu pada nilai yang kau yakini. Bersabar jalani proses panjang dengan semangat yang tak pernah mati. Bangun jaringan di sekeliling, dukung dan beri inspirasi. Langkah kecil yang konsisten mengubah dunia perlahan. Jiwa terpilih, bangunlah dirimu dengan tekad yang takkan luntur. Disiplin dan hati yang kuat, bawa cahaya di setiap langkah. Jiwa terpilih, pegang integritas dalam badai dan godaan hidup. Bersama kita akan melangkah maju, menjadi perubahan yang baru. Jaga selalu komitmenmu pada nilai yang kau yakini. Bersabar jalani proses panjang dengan semangat yang tak pernah mati. Bangun jaringan di sekeliling, dukung dan beri inspirasi. Langkah kecil yang konsisten mengubah dunia perlahan. Jiwa terpilih, bangunlah dirimu dengan tekad yang takkan luntur. Disiplin dan hati yang kuat, bawa cahaya di setiap langkah. Jiwa terpilih, pegang integritas dalam badai dan godaan hidup. Bersama kita akan melangkah maju, menjadi perubahan yang baru. Jiwa terpilih, jadilah cahaya menuju masa depan gemilang.